materi yang kemarin Bapak sampaikan melalui Google Meet juga. Pada hari ini Pak Munaf ingin memberikan satu penjelasan lebih khususnya dalam sebuah pengerjaan soal. Dalam statistika itu sendiri kita sudah belajar tentang tahapan-tahapannya. Yang pertama tentunya kita harus mengumpulkan data ya. Kemarin kan sudah disampaikan juga bahwa pengumpulan data itu bisa diperoleh dari penelitian, wawancara itu bertanya ya. Kemudian ada angket, ada perhitungan langsung. Baik, itu untuk memperoleh sebuah data. Nah, misalkan kalian ingin memperoleh sebuah data ukuran sepatu teman-teman, berarti kamu harus bertanya dengan teman-teman, sepatumu ukurannya berapa, sepatumu ukurannya berapa, sepatumu ukurannya berapa, gitu kan bertanya. Atau kalian bisa menggunakan angket. Di angket itu bisa berupa lembaran kertas, kemudian di situ ada namanya, kemudian di bawahnya ada ukuran sepatu. Silahkan lingkari ukuran sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki kamu. Nanti setelah itu dikumpulkan. Nah, data itu bisa diperoleh. Berbagai cara untuk mengumpulkan data ya. Terus kemudian setelah data dikumpulkan, kita bisa menyajikan, mengolah dan menyajikan sebuah data. Tentunya ketika kita mau mengolah data, kita harus paham yang kemarin Pemula sampaikan, ada rata-rata, ada nilai tengah, ada juga dengan nilai yang sering muncul. Nah, ini kan ya kemarin di pengolahan datanya itu ada nilai rata-rata, kemudian ada modus atau nilai yang sering muncul, kemudian ada median. Nah, ini ada beberapa soal yang nantinya soal ini akan Pak Munaf jelaskan, tapi cukup satu Pak Munaf jelaskan, dan satu soal itu bisa untuk beberapa soal-soal yang lain. Baik, ada sebuah kasus di sini menggunakan tabel ya nantinya ya. Ini kalau kita lihat tabel yang ada di depan kamu, biasanya dalam sebuah soal itu ada nilai matematika siswa SD Tunas Harapan. Ini ya, nilai matematika Tunas Harapan. Di situ sudah terlihat sekali bahwa ini disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, Pemunaf bisa melihat di sini bahwa nilai kita harus urutkan dulu dari yang kecil, dari yang terendah sampai ke tertinggi. Dari 65, kemudian 70, kemudian 75, 80, 85, 90. Ingat, ketika kita mau masukkan ke dalam tabel, urutkan dari nilai yang terkecil, gitu ya. Kemudian kita lanjut. Yang mendapatkan nilai 65 ada berapa siswa? Kita tulis di sini. 5 misalnya. Yang mendapatkan nilai 70 ada berapa siswa? 9 misalnya, gitu kan. Yang mendapatkan nilai 75 ada berapa siswa? Yaitu ada 14. Dan seterusnya. Nah, dari data ini bisa kita lihat modusnya yang mana, mediannya yang mana, kemudian rata-ratanya berapa. Nah, kalau kita, termasuk juga nilai minimal atau nilai terendah dan nilai tertinggi, ya kan? Baik, ini dia. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa yang mendapatkan nilai 65 itu ada 5 siswa dan 9 siswa 70 nilainya, 14 siswa 75, 10 siswa ada 80 nilainya, kemudian 5 siswa mendapatkan nilai 85 dan 7 siswa memperoleh nilai 90. Modusnya berapa ini? Ayo dijawab. Modusnya 75. Modusnya ini ya. 75. Kenapa modusnya 75? Karena Ada 75 yang paling banyak muncul. Oh, yang ya. diperoleh oleh. Kok bisa, Pak? 75, Ya, Pak. Kenapa? jadi ya, nilai 75 itu banyak dimiliki oleh anak-anak di dalam kelas itu ya kan. Jadi yang memperoleh nilai 75 itu ada 14 siswa. Nah, 14 siswa itu kan
Kan paling banyak dia berarti kan. Di dalam sebuah kelas itu Berarti yang kedua 10. ada yang mendapatkan nilai 75 sebanyak 14 siswa. Kalau modus itu hanya yang paling banyak. Nah, pertanyaannya, Pak Munaf ganti. Nilai maksimal berapa di sini? Nilai paling tinggi berapa? 90. 14. Nilai ya, bukan siswa ya. Nilai yang paling tinggi yaitu nilai 90. Tetapi nilai 90 itu bukan sebagai modus. Tadi modusnya adalah 75 karena melihat jumlah siswanya yang banyak, ya kan? Nilai maksimal itu adalah nilai tertinggi, yaitu 90. Terus nilai terendahnya berapa? Nilai paling kecilnya, minimalnya? 65. 65. 65. Ya, jadi kalau kita sudah mengurutkan mah gampang aja ya. Baik, kita lanjut. Ini setelah kita menggunakan data itu, kita kumpulkan, kemudian kita kelompokkan seperti itu, baru kita membuat diagramnya seperti ini. Ini namanya diagram batang ya. Ada dua diagram, ada diagram garis, ada beberapa diagram ya, lebih dari dua, ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Lingkaran sendiri ada dua, yang menggunakan derajat atau yang menggunakan persen. Baik, cara kita akan menggambar sebuah ini apa namanya? Diagram batang, itu kita harus mengurutkan dari 0. Yang ke kanan adalah nilai. Pahami ya. Yang ke kanan adalah nilai. Banyak nilai itu kan instrumennya. Kemudian yang ke atas adalah banyaknya atau frekuensinya. Jumlah siswanya. Siswa yang dapat nilai. Kalau pemungut tanya di sini ada jeruk, ada mangga, ada apel, ada semongko, ada salak, maka di sini kemungkinan adalah jumlah kilogramnya. 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg. Ya kan? Betul kan? Nah, sekali lagi ingat bahwa yang ke kanan ini adalah namanya ya, nilainya. Kemudian yang ke atas adalah frekuensinya. Jangan ketukar, jangan kebalik. Kalau ketukar, kalau terbalik, nanti akan berubah semuanya. 2, 4, 5 di sini di bawah, kemudian nama-namanya di atas itu nanti akan terbalik. Ingat aja bahwa yang ke atas adalah banyaknya frekuensinya. Baik, yang mendapatkan 65 ini ada sekitar berapa anak tadi? 5 ya, kalau nggak salah ya. Ini di tengah-tengah kan. Dan 70 ada 9, 75 ada 14, 80 ada 10, 85 ada 5, 90 ada 7. Nah, kita lihat di sini siapa yang paling tinggi? 75. 75. Berarti 75. 75. Ya, 75 itu Kuncinya kan 14 siswa kan. Nah, 75 itu Iya. ada 75-nya itu dimiliki oleh 14 siswa. Itu modusnya ya kan. Jadi modus walaupun menggunakan cara apapun tetap aja jadi modus dia. Nah, ini diagram lingkaran. Diagram lingkaran nanti dulu ya. Nah, ini diagram garisnya. Sama ya. Kita menggunakan diagram garis juga sama. Hanya kalau kita menggunakan diagram garis itu enggak digambar dari bawah ke atas, enggak. Cuma di sini misalkan nih yang 65 ada 5, titik aja di sini. Oke. Yang 70, nilai 70 ada berapa ya? 8 titik di sini. Nah, dari titik-titiknya itu ya kan 75 14 titik di sini. Dari titik-titiknya itu kita garis. Dari titik ke titik berikutnya kita garis, titik berikutnya kita garis, titik berikutnya kita garis sampai dengan titik terakhir. Oke. Sama berarti dengan diagram batang ya. Kalau diagram batang itu di titik terus digambar batangnya, kalau diagram garis itu di titik terus diurutkan garisnya, gitu aja kok. Nggak ada masalah ya. Nah, berikutnya kalau kita menghitung median itu, nah
Kamu langsung masuk ke salah satu contoh soal. Baik, nilai ulangan harian matematika kelas 4 SD Sumerjo berturut-turut adalah 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 10, 5. Silakan kamu Diurutkan. coret-coretan di buku tulis kamu boleh. Nanti kita cocokkan ya. Ini, pemula ada pertanyaan. Kamu boleh langsung mencari di buku tulis. Nanti kalau ditanya namanya Pamunaf sebutin, terus kalian siap menjawab, kamu jelasin ya. Oke, ini dulu ditulis. Kamu cari, ini nilai ya. Kamu cari nilai terendah. A, nilai terendah. B, nilai tertinggi. Gitu. Coba ditulis di buku. Anggap aja ini latihan ya, coret-coretan aja nggak apa-apa. Di lembar kertas, lembar kosong gitu. A, kamu tulis dulu yang ini angkanya 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 10, 5. Terus kemudian untuk mempercepat kamu menghitung, kamu boleh urutkan dulu itu. Setelah kamu tulis yang ini, bawahnya kamu urutkan. Contohnya gini, biar cepat yang hitungnya ya. Oke, sekarang misalkan seperti ini. Nah, kelihatan nggak ini? Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Oke, karena kamu urutkan dulu. Untuk mempermudah kalian menghitung, kalian bisa mengurutkan ya. Misalkan begini aja deh. Urutin dari mulai angka terkecil, ada 5. Kemudian ada 5 lagi. Urutin dulu semuanya. Setelah 5-nya habis, kita beralih ke angka 6. Angka 6-nya ada 1 aja. Kemudian angka 7. Yang mendapatkan nilai 7 ada 3. Oke. 3. Betul. 8 ya? Ada 2. 8-nya ada 2. Kamu urutin dulu ya, kayak gitu ya. 9 ya? 9-nya ada berapa? Ada 1. 9-nya 1, 10-nya 1. 10, 1. 10, 1, 10, 1. 10-nya 1. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Nih, kamu akan bertanya pertama. Nilai minimal atau nilai paling kecil ya. Nilai minimalnya ada berapa? Angkanya berapa? Nilainya kamu tulis, kamu jawab. Kemudian nilai maksimal atau nilai tertinggi ya. Boleh nilai terendah, jangan minimal deh. Sama aja sih sebenarnya. Nilai terendahnya nilai berapa? Nilai maksimal atau nilai tertingginya berapa? Nanti tugas di GCR-nya juga seperti ini ya. Terus median. Setelah median, modus. Oke, silakan kamu hitung dulu. Nggak kelihatan ya, sebentar. Baik, silakan kamu hitung dulu. Nilai minimal atau nilai terendah itu adalah nilai yang paling kecil di antara nilai ini. Pasti paham lah ya. Kemudian nilai Putus-putus Pak suaranya. Aduh, Bapak hilang koneksi. Ini soal juga, Pak. Gak usah Suaranya bergerak, nggak ada, Bapak. nilai tertinggi atau nilai maksimal di dalamnya adalah nilai yang paling tinggi yang ada di Gak ada suara. Gambar Bapak juga nggak usah gerak di saya. Iya, sama-sama. Oke, bisa Saya malah dilanjut. gelap semua. Oke. Koneksinya terputus ini ya. Jadi kita lanjut lagi. Sudah bisa sekarang? Udah bisa sekarang? Udah normal kembali? Ya udah. Sudah ya?
Ini koneksinya agak terputus nih HP-nya. Oke, Pak Munaf lanjutkan. Jadi yang tampil di dalam Word ini, silakan kamu cari nilai terendahnya, nilai tertingginya, modusnya, median, dan menunya. Silakan kamu tulis dulu di buku tulis. Oke? Pak, median tuh yang dicoret di tengah-tengah ya, Pak. Kenapa? Itu ditulis ya, Pak? Iya, ditulis dulu ya. Kamu langsung dijawab di sini. Itu nilai terendahnya berapa? Nilai tertingginya berapa? Kemudian mediannya berapa? Pak, median itu yang tengah-tengah ya, Pak? Iya, betul. Nilai tengah-tengah. Median itu apa, Pak? Kenapa? Median itu apa, Pak? Rata-rata. Oh. Lupa aku cara ngitung rata-rata. Rata-rata itu jumlah nilai seluruhnya dibagi frekuensi. Ini kalau kita mau menghitung rata-rata itu 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 terus ya. 5 tambah 5 Bagi tambah dua. 6 tambah 7 Itu tambah bagi 7 dua kan, tambah Pak, habis 7 itu. tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah Bukan 10. bagi banyaknya angka. Dibagi banyaknya Oh iya, angka bagi berapa? banyaknya angka. Berapa? Oh, kalau median itu Apa sih? hasilnya kalau yang di tengah-tengah, kalau Ya, Pak. itu ya, Pak. kalau angkanya 2 itu dikalikan ya? Angkanya. Ya, ini Tambah. pemunaf ini. 7 tambah 7. Ini median itu. gitu ya. Oke ya. Udah selesai kan? Nilai terendahnya adalah 5. Betul nggak? Betul. Betul. Tuh, kita Betul. tulis. Nilai tertingginya adalah 10. Betul. Kan? Betul. Oke. Median. Median adalah nilai tengah. Kita urutkan ini. Oh, 7 median. Terus kemudian ini jodohnya kanan kiri ya. Oh, kita langsung ini aja deh biar cepat. Nah, di tengah-tengah ini ada dua angka. Ada 2 angka. Nah, kebetulan angka itu sama. Kalau angkanya sama, ya udah pilih salah satu, kan sama. Ya samain aja gitu. Median. Oke? Jadi dia 7 dong, Pak. 7 saja. 7 saja. Oh, keren 7 saja saja. ditambah. Karena ya ditambah dibagi 2 sama nggak artinya? Iya, sama-sama. Sama. Sama Kan? sih. Nah, jadi kalau Jadi yang ada, ngambil satu angka aja dong, Pak. ya kalau angkanya sama, itu ambil, ya udah angkanya cuma itu kok, berarti ambil aja satu angka. Oke? Oke. Oke. Lanjut modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini nilai yang sering muncul adalah nilai berapa? 7. 7. Betul. 7. Rata-rata itu kita jumlahkan dulu nih apa? 72 dibagi 10. 72 dibagi 10. 10 ini 10 ini berasal dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya kan? Baru dibagi 10. Ini jumlahnya adalah 72. Kalau dijumlahkan semua 72 dibagi banyaknya nilai yang muncul yaitu 10. Maka rata-ratanya adalah 7,2. Itu caranya. 2. Paham? Iya, ya, paham. Oke, paham ya. Oh, Kalau Paham. nanti kamu kurang Aku boleh paham, nanya nggak? boleh. Itu maksudnya median itu kan 5. Itu diurutnya atau enggak mediannya kita? untuk mengerjakan ini sebaiknya kita ngurutin dulu. Walaupun main itu kita nggak perlu ngurutin juga nggak apa-apa, tetapi untuk menyelesaikan kelima-limanya ini lebih baik kita mengurutkan. Karena dengan sekali kita mengurutkan 5 pertanyaan kita selesaikan, gitu kan? Nggak ada ruginya kita mengurutkan. Tapi kalaupun kita nggak mengurutkan juga nggak apa-apa. Sebenarnya mengurutkan itu lebih tepatnya kita untuk mencari median. Ini wajib diurutkan. Kemudian yang lain kita nggak perlu ngurutin sebenarnya. Hanya kita melihat, tapi harus jeli kita melihatnya.
Ya. Jadi mengurutkan itu hanya untuk membantu untuk mencari median, nilai tengah. Gitu aja ya. Dan ketika kita mengurutkan, otomatis akan lebih mempermudah untuk mencari minimal, maksimal, modus, dan rata-ratanya. Itu aja. Tetapi ketika mencari median, wajib mengurutkan. Oke? Itu aja. Ini kalau ini kan berarti wajib mengurutkan. Yang lain nggak wajib. Asalkan kita cermat, tanpa harus mengurutkan, itu kita bisa menemukan, ya, lebih gampang diurutkan. Kalau kita ngurutin kan jadi Lebih gampang diurutkan ya, Pak? lebih tersusun rapi gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Kayak rinso. Baik, ini sebenarnya sudah ada di sini penjelasannya. Ya kan, data 10 habis. Lalu bagaimana kita membuat tabelnya? Kita membuat tabel gimana? Kamu kalau membuat tabel di di gambar biasa itu mah gampang ya. Tapi kalau kita membuat tabel di Word itu kita menggunakan apa caranya? Caranya menggunakan apa? Lupa. Ini chart. Table. Pakai table. Kalau kita membuat table, oke table. Table, Pak. Tabel ya, kita membuat tabel. Jadi itu dibesarin, dibagi-bagi Iya. kotak-kotaknya. Betul Nah, sekali. Itu ada, jangan banyak-banyak. Gini aja deh. Berarti kita bisa membuat datanya melalui tabel. Kita bisa susun. Aduh, maaf. Kita bisa bikin seperti ini dulu sesuai dengan perintah. Kalau nggak diperintahkan ya nggak usah ya. Kemudian ini apa yang pertama? Jumlah siswa atau nilai? Nilai dulu ya. Kemudian siswa. Ya, ya. Yang sebelah kanan ada satu lagi harusnya kolomnya. Itu apa kira-kira? rata-rata. Bukan? Ini kita lihat di atas. Yang itu kan ada nilai, ada jumlah siswa. Kemudian sebelah kanannya apa? Jumlah keseluruhan ya. Bisa ya, jumlah aja deh. Kita isi dulu. Yang pertama nilai terendah dulu kita isi ya. Nilai terendahnya berapa? Kamu yang isi deh. 5. 5. 5. Terus nilai berikutnya? 6. 7 kan? 7, 8, 9, 10. Ada berapa siswa? 5-nya. 6. Ada 2. 2. 6. 2. 1. Namanya 1. 7-nya 3. 8-nya 2. 9-nya 1. 10-nya 10. Ini apa itu? Ini jumlahnya berapa? 10 ya? 5 kali 2, 10. 6 kali 1, 6. 7 kali 3, 8, 21. 8 kali 2, 16. 28. 21, Pak. 9. 10. 10. Kalau mau kita jumlahin, ini berarti jumlah siswanya ada berapa? Ditambah semua. Jumlah siswanya ada 60 ya? Ya kan? Ini berapa? 72 bukan? Ya kan? Nah, kalau kita seperti ini juga bisa sebenarnya, cuman agak terlalu lama, maka jumlahnya ada 72. Kalau kita menghitung rata-ratanya adalah 72 dibagi dengan 10. Itu caranya ya. Rata-ratanya adalah 72 dibagi 10. Sama dengan berapa? 7,2. 7,2.
Itu caranya. Ini sangat mudah, sangat simple. Dan kita ingin membuat sebuah diagram. Bagaimana kita membuat diagram? Kalau kalian membuat diagram pada lembar kertas biasa, kita menggunakan penggaris biasa gitu kan, menggunakan titik-titiknya. Kemudian kalau kita membuat di sini, kita menggunakan sebuah fitur yang namanya chart. Kita bikin dari situ. Table. Kalau table yang atas tadi, ya kan, ini ada line. Line itu garis, berarti diagramnya diagram garis. Kita menggunakan ada bar. Di sini ada yang horizontal, ke kanan ke kiri. Kemudian kita gunakan yang standar aja, kita pakai yang kolom aja. Nah, oke. Dibantu ya, 1. Apa tadi? 5. 5. Nilai 5 gitu ya. Terus nilai berapa? Nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, nilai 10. 10. Nah, betul. I, ditarik susah nih. Terus, nah, itu. Ini kita ada berapa? Yang nilai 5 tadi ada berapa? 2. Nah, kita lihat sampingnya. Ada 2, ada 1, 7-nya ada 3, 8-nya ada 2, 9-nya ada 1, 10-nya ada 1. Ini hapus. Ini namanya apa? Siswa. Ini namanya apa? Nilai. Kan? Oke, kita tarik. Jadi kalian nanti sebisa ini dia hasilnya. Bagus. Jadi secara otomatis kalian mengisi saja seperti itu ya. Jadi kita minimize, kita maksimasin. Oke. Nah, ini dia. Bisa kelihatan? Oke. Ini berarti nilai yang ini nilai maaf, ini nilai, tulisannya kebalik, nggak apa-apa. Ntar dulu. Ini kita tulis judulnya ya, daftar nilai. Oke, udah nggak apa-apa, ini nggak berubah. Kita analisis bersama. Yang dapat nilai 5 ada berapa siswa? 3. 2. Ada 3. 2. 2, Pak. 2. ada 2. Kamu lihat sini ya. Aduh, ini kok kendala jaringan. Yang dapat nilai 5 ada 2 siswa. Bener nggak ini? Yang dapat 6 ada berapa siswa? 1. Bener nggak? Dapat nilai 7 ada berapa siswa? 3. Ada 3. Yang dapat nilai 8 ada berapa siswa? 2. Yang dapat nilai 9 ada berapa siswa? 1. 10 juga 1. Oke. Kasihan 1,5-nya. Oke, paham? Paham belum? Sekarang kita akan menuju untuk satu pembuatan diagram garis. Jadi diagram batang sudah. Sekarang kita lanjut ke diagram garisnya. Kalau kamu di Word, langsung ke chart aja. Pilih yang line. Line yang mana yang terserah. PowerPoint-nya, Pak. Ini Word ya. Sama tampilan kayak tadi, tinggal kita isi saja. Karena kita cuma butuh 1, maka ini bisa kita hilangkan. Tapi aku Word-nya 2019. Apa-apa ya. Terus ini siswa.
Nilainya tadi ada nilai 6, nilai terendah ya, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu kan? Nah, kita masukin jumlah siswanya. Tadi yang nilainya 5 ada berapa siswa? 2. 2. 2. 6, 1. 1. 7, 1, 3. 2. 2. 2, 2. 9, 1, 10, 1. 1. 1. Apa yang terjadi? Kok persen ini? Ini namanya jumlah, bentar ya, kok jadinya begini. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas ketika nanti kamu akan membuat di buku tulis, buku catatan, kamu tahu dasar-dasarnya dulu ya. Yang penting kamu olah menjadi seperti ini. Ini nanti pemunaf kasih ke ini aja kali ya, ke grup aja, nanti pemunaf share di situ. Dan untuk menjadi acuan kamu belajar. Oke, ini caranya begini. Untuk membuat diagram lingkaran itu belum Pamunaf perintahkan karena Pamunaf juga belum menjelaskan. Membuat sebuah diagram lingkaran tidak serta-merta seperti membuat sebuah diagram batang. Kalau membuat diagram batang kita tinggal menuliskan saja sesuai dengan jumlah yang tertera, tetapi kalau kita menggunakan diagram lingkaran kita harus menghitung terlebih dahulu. Oke. Siapa yang belum paham tentang materi hari ini, pagi ini? Nanti ada. Kenapa? Enggak, Pak. Sudah paham sedikit ya, ada gambaran sedikit ya. Nanti presentasi pada hari ini Pamunaf record masuk ke YouTube, nanti bisa kamu putar kembali. Ini semuanya yang muncul di sini nih. Alhamdulillah kelihatan mukanya cerah-cerah semuanya, sehat semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ada yang mau bertanya? Mungkin di bagian mana kamu bingung? Kita cukup sampai di diagram batang aja ya di sini ya. Ini sama. Iya, Pak. Oke, cukup sampai di diagram batang. Kamu harus lihat jeli dan harus cermat untuk mengerjakannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Tidak ada ya? Mungkin kalian ada yang mau bertanya, Pak, diulang lagi dong caranya menghitung median, nilai tengah gitu kan, modus dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya seperti itu? Tidak? Udah paham semua berarti ini? Itu saya ada catatan yang di kelas 5. Iya, memang di juga. sama ya, nggak ada perbedaan materi ya. Di kelas 5 itu kalau tidak salah kalian sudah diajarkan melalui PM. Di kelas 5 pada saat itu sudah diberikan materi secara utuh. Pamunaf juga udah melihat materi kelas 5. Dan memang disiapkan kelas 5 itu supaya di kelas 6-nya itu tinggal mengulang saja. Tinggal mengingat kembali. Maka waktu di kelas 5, ketika nanti di kelas 5 sudah paham, Pamunaf hanya memancing lagi di kelas 6. Dari awal kan sudah seperti itu Pamunaf bilang. Pamunaf ingin memancing saja. Itu materi di kelas 5 itu, PM itu sangat penting karena untuk mengcover materi yang tidak ada di kelas 5 tapi untuk disiapkan di kelas 6. Nah, ini ketemu di kelas 6 sekarang, yaitu statistika. Tetapi sudah tidak asing lagi karena kata Abim tadi ini sudah dipelajari di kelas 5. Betul. Nah, yang dulu masih bingung, Pamunaf sekarang jelasin lebih detail. Yang dulu sudah lupa, sekarang kita ingat-ingat kembali. Oke, gitu aja ya. Ada 30 menit sebelum kita berakhir, sampai pukul 11. Kamu cek di GCR aja. Mau diselesaikan sekarang boleh, nanti boleh, esok juga boleh. Ya, nggak harus hari ini juga. Gitu ya. Oke, sebelum Pamunaf akhir, ada yang mau bertanya? Barangkali ini pekan terakhir di hari ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat esok adalah pekan ulangan, pekan evaluasi. Ya. Dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pekan depannya adalah pekan evaluasi semester.
Jadi besok ulangan harian nih, Senin. Senin depannya adalah ulangan semester. Ya kalau dulu ujian akhir semester. Kalau sekarang ya gitulah, penilaian akhir semester ya. Gampang kok materinya, yang penting kamu belajar. Oke. Pak, sampai kapan, Pak? Sampai nanti kita dipertemukan dalam satu ruangan. Asik. Asik. Oke ya. Bisa diakhiri atau ada yang mau bercakap-cakap, silakan. Nggak ada. Kangen-kangenan sama teman-teman gitu kok. Dadah. Tidak ada. Tapi ada yang dikangenin. Itu sudah jarang berada, Pak. Oke. Baik, kalau seperti itu Pak Munaf akhir aja ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat pembelajaran kita. Mohon maaf banyak kekurangannya. Kita ketemu lagi hari Senin. Insya Allah hari Senin kita bisa meet kembali, bisa belajar normal kembali seperti hari ini. Terima kasih semua ya. Salam buat Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam sehat. Kalau mau berakhir pekan di rumah aja. Jangan keluar kemana-mana. Jaga kesehatan. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Munaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Cheryl senang banget di Bandung, dia nggak pulang-pulang. Berbicara. Oke, dadah. Ada kawan-kawan.